Halo Sobat Papatola Indonesia, dimanapun kalian berada, Garuda di dada. Luar biasa. Kita baru saja selesai menyaksikan match kedua, ya, tuan rumah Vietnam menjamu tim kebanggaan kita, tim nasional Indonesia di Stadion Maidin di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana pada leg pertama Indonesia mampu meraih 3 poin mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0, dan malam ini kita mengalahkan Vietnam di kandang mereka sendiri dengan skor yang sangat-sangat meyakinkan dan akan menjadi mimpi buruk bagi seluruh pendukung Vietnam malam ini. 3-0. Wow. Luar biasa penampilan tim nasional Indonesia malam hari ini di kandang Vietnam. Kita coba review dulu bagaimana pertandingan di babak pertama dan babak kedua. Semoga saja video ini menjadi satu bagi kalian referensi di pertandingan Indonesia versus Vietnam tadi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan juga loncengnya. Silakan share bila kalian berkenan dan senang dengan video-video Papatola, dan juga like komennya juga ya sobat-sobatku. Terima kasih. Sintayong datang dengan kepercayaan diri di leg kedua ini menghadapi Vietnam. Kita tahu ini adalah pertandingan yang juga sangat-sangat penting untuk mengamankan langkah Indonesia bisa menuju putaran ketiga Piala Dunia. Tentunya dengan kemenangan ini akan semakin mengukuhkan posisi kita di runner up di bawah Irak. Di saat yang bersamaan, Irak berhasil meraih kemenangan juga atas Filipina. Sintayong memainkan formasi 4-3-3, dan luar biasanya penjaga gawang yang baru saja hadir, Hernando Ari, langsung dipasang. Wow, ini sangat pilihan yang luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa seorang Hernando Ari punya mental dan fisik yang bagus untuk berani diturunkan di pertandingan maha penting seperti laga Indonesia-Vietnam ini. Vietnam-Indonesia terutama. Sorry, terlalu bersemangat, gak apa-apa. Di formasi belakang kita memainkan 4 pemain bertahan, di mana ada Rizky Ridho di center back dan Jay Ijes ya, duet yang mulai semakin padu. Kemudian di kanan ada kapten Indonesia Asnawi Mangkualam yang sudah kembali bisa bermain setelah kemarin dia kena akumulasi kartu, dan juga kemudian di kiri ada Justin Hapner. Untuk di tengah sobat, luar biasa, Tom Hai langsung dimainkan. Dan ini adalah debut seorang Tom Hai menjadi jenderal lapangan. Dia didampingi oleh Marcelino Ferdinand dan juga Nathan Choaon. Dan di depan satu lagi pemain debutan dari tim nasional kita, Ragnar Oratmangun, bermain, diberikan kesempatan untuk menunjukkan penampilannya sejak menit pertama. Dia didukung oleh Hoki Caraka dan juga ada Witan Sulaiman. 4-3-3. Indonesia kick off, langsung melakukan penetrasi serangan, berani melakukan tekanan dan berlangsung secara agresif yang tinggi, agresivitas yang tinggi. Keren. Babak pertama, tekanan demi tekanan, Indonesia tampil tanpa beban, sepertinya sangat nyaman meskipun kita tahu seluruh Stadion Maidin didukung penuh oleh para supporter Vietnam. Tim Nguyen bermain lepas juga di awal-awal babak pertama. Namun mereka kemudian perlahan-lahan tidak bisa mengimbangi lini tengah yang berhasil dikomandai dengan baik oleh Tom Hai dan Marcelino Ferdinand. Pergerakan-pergerakan cepat Ragnar Oratmangun juga sangat menyulitkan barisan pertahanan dari Vietnam. Alhasil berawal dari tendangan sudut dari Tom Hai, Jay Ijes yang datang dari belakang berhasil melompat dan mengambil heading yang cukup bagus untuk mencetak gol pertama bagi Indonesia. 1-0 Indonesia. Satu tendangan terukur ya, tendangan sudut dari Tom Hai betul-betul dimanfaatkan oleh Jay Ijes. Indonesia kembali tampil lebih dominan lagi, berani menyerang, semakin berani untuk passing-passing pendek dan sesekali melakukan direct bola ke depan. Hal itu tentu saja semakin menyulitkan Vietnam untuk bisa bangkit ya. Meskipun mereka mencoba beberapa peluang namun tidak terlalu berbahaya. Indonesia justru melahirkan beberapa peluang setelah gol pertama tadi. Sampai kemudian menit ke-25, pemain debutan, penyerang
Ratnar Oratmangun menunjukkan kelasnya yang luar biasa sobat. Berawal dari serangan dari kiri ya atau dari kanannya barisan pertahanan Vietnam. Sendiri dia melakukan dribbling masuk kotak penalti, syuting kaki kiri, jebol gawang Vietnam. 2 gol. Pemain debutan Ratnar Oratmangun, Jai Ijes yang kemarin juga debut dan pertandingan kedua sudah cetak gol untuk Indonesia. Wow, apa mau kita bilang lagi? Apa mau dikata? Mengagumkan. Tapi begitupun kita jangan terlalu berpuas diri karena ini masih dalam proses berkembang ya, masih dalam proses mereka untuk bisa lebih ngeblend lagi dengan pemain-pemain yang ada. Tapi paling tidak kerjasama tim sudah kelihatan, komunikasinya sudah berjalan, enjoy, nyaman, dan sepertinya psikologis para pemain betul-betul sangat positif sekali. Dan itu mereka tunjukkan di lapangan dengan agresivitas serangan yang sangat boleh dikatakan mendominasi atas tuan rumah Vietnam. Babak pertama sampai dengan selesai terjadi silih berganti serangan. Indonesia juga punya peluang sesekali melalui serangan balik, begitu juga Vietnam, namun tidak tercipta lagi gol. Dan kemudian di babak kedua Sintayong melakukan pergantian, mungkin melihat bahwa Asnawi tidak terlalu bugar di babak kedua, kemudian menggantinya dengan Yaakob Sayuri, dan ini menambah daya gedor lagi dari sisi kanan ya. Yaakob Sayuri kita tahu juga dia adalah wingback yang cukup bagus dan cukup lincah, punya kecepatan, akurasi umpan juga, dan dribble yang bagus, dan betul-betul memberikan kontribusi di sektor kanan pertahanan Indonesia. Hoki Caraka diganti, seperti kita tahu sendiri Hoki Caraka belum juga terlihat kontribusi nyata ya. Selalu saja kehilangan bola, kehilangan arah, membuka ruang juga tidak terlalu dalam. Saya juga nggak tahu di mana sebenarnya ketertarikan ataupun rahasia yang disimpan Sintayong sehingga selalu memainkan Hoki Caraka. Apakah mungkin ini dalam rangka mempersepsikan psikologis barisan pertahanannya Vietnam agar tidak terlalu tidak menganggap enteng lah mungkin dengan adanya Hoki Caraka. Dan Egy Maulana Fikri masuk, paling tidak bisa menambah sedikit daya gedor juga di barisan depan, dan Ratnar Oratmangun masih dipertahankan sebagai barisan penyerang. Jadi dari 3 penyerang tinggal Ratnar Oratmangun yang masih bertahan di babak kedua. Sampai kemudian di pertengahan babak kedua Ramadan Sananta ya dimainkan oleh ST, dan ini menambah semangat lagi Papatola. Karena Papatola juga sebelum pertandingan ini, di hari ini juga tadi, di hari Selasa ini, memberikan video shot tadi meminta STY untuk mau menurunkan Sananta ya. Dan Papa menjamin dia akan cetak gol kalau diturunkan sejak awal. Namun begitupun, Sananta tetap dimainkan meskipun tidak sejak awal. Dia dimainkan di pertengahan babak kedua. Dan luar biasa sobat, di pertambahan waktu ya, di menit 96 atau 95 tadi, Indonesia mencetak gol, dan pencetak golnya adalah Ramadan Sananta. Ramadan Sananta. Luar biasa, puas sekali rasanya melihat skema permainan Indonesia. 3 gol di kandang lawan menghadapi Vietnam yang sudah 20 tahun kita tidak pernah bisa menang dan meraih positif poin tidak pernah meraih kemenangan di Stadion Maidin ya, di Hanoi selama 20 tahun. Ada juga Kambuaya kemudian menggantikan Ratnar Oratmangun, dan juga Edo Febriansah menggantikan Nathan Choaon. Overall, permainan Indonesia meningkat meskipun masih ada kelemahan-kelemahan, tapi paling tidak dengan komunikasi yang mereka buat, dengan permainan impresif yang mereka tunjukkan, semangat bertarung di hadapan puluhan ribu pendukung Vietnam. Catatan sejarah sudah tertera malam ini. Indonesia datang dengan gagah berani dan menghabisi Vietnam 3-0. Takut saya malam ini Philip Trosier sudah dapat surat pemecatan ini. Oke sobat-sobatku, terima kasih yang sudah memberikan dukungan untuk tim nasional Indonesia. Kita akan kembali lagi dengan video-video yang lain. Semoga tim kita semakin positif perkembangannya, dan juga dukungan kalian juga tentu diharapkan untuk peningkatan sepak bola Indonesia. Terima kasih sobat yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video-video Papatola ini. I love you full Indonesia, Garuda di dada.
Indonesia, siapa kita? Indonesia, siapa kita? Indonesia. I love you full sobat Papatola.